teman-teman yang mau ke rumah Kayla, arah jalannya ada beberapa alternatif. Bisa lewat utara, selatan, atau barat. Tapi Kayla juga ingin tahu arah kehidupan yang dicatat dalam Alkitab. Apakah Papa bisa bantu? Di dalam seluruh kitab suci hanya terdapat dua arah hidup, yaitu yang mengarah kepada diri sendiri, bersandar diri, mengikuti nafsu, dan berakhir pada kematian. Terus arah satunya lagi apa, Pak? Adalah hidup yang mengarahkan diri kepada Tuhan, menyangkal diri, berbakti kepada Tuhan, dan akhirnya beroleh hidup kekal. Arah hidup yang kedua menurut Rasul Yohanes disebut dengan mengenal Yesus. Aku mau mengenal ajarannya yang hari ini masih melanjutkan tentang orang kaya yang sengsaranya semakin menjadi-jadi setelah ia mengetahui kebahagiaan Lazarus. Apa yang terjadi? Mari kita menengok situasi menegangkan ini. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam saat teduh BDKA. Kita akan berdoa kepada Tuhan sebelum kita mulai saat teduh kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik, yang mengasihi kami, yang memberikan kepada kami firman Tuhan di dalam kemurahan-Mu. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami sekali lagi meminta kiranya Engkau karuniakan kepada kami firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan kehidupan kami boleh diubahkan seturut dengan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa hanya dari firman akan muncul iman, dan dari iman kami dipersekutukan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan persekutuan kami dengan Tuhan Yesus Kristus membenarkan kami dan menyucikan kami, menjadikan kami serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, adik-adik sekalian, kita mengingat pada waktu Tuhan Yesus mengajar, ada orang-orang Farisi yang mendengar pengajarannya Tuhan Yesus. Dan orang-orang Farisi dituliskan oleh penginjil Lukas sebagai orang-orang yang adalah hamba-hamba uang. Nah, mereka ini percaya kepada satu buah pengajaran. Pengajarannya sendiri sebetulnya tidak salah, tetapi mereka memanfaatkan pengajaran itu untuk motif atau tujuan di dalam hati mereka yang salah, hati mereka yang bengkok. Seringkali di dalam kehidupan kita ada pengajaran-pengajaran yang benar, pengajarannya tidak salah, tetapi dimanfaatkan oleh hati yang bengkok. Pengajaran apa itu? Pengajaran itu disebut sebagai teologia Deuteronomi. Apa itu Deuteronomi? Kalau di dalam kitab suci kita, itu namanya kitab Ulangan. Nah, di dalam kitab Ulangan ada satu buah ucapan dari firman Tuhan, yaitu bahwa orang-orang yang taat akan Tuhan, takut akan Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Sementara orang yang tidak taat kepada perjanjian kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan berikan penghukuman keras. Nah, maka orang-orang pada waktu itu mulai belajar untuk menghayati, oh, kalau saya taat, saya diberkati. Kalau saya tidak taat kepada perjanjian, saya akan dihukum oleh Tuhan. Maka mereka mempercayai bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan cenderung untuk menjadi orang kaya. Orang yang banyak uangnya, yang bisa melakukan banyak hal karena kita taat kepada Tuhan. Sesuai dengan kitab Ulangan. Itu disebut sebagai teologia Deuteronomi. Nah, pada waktu itu mereka memanfaatkan teologia itu. Adik-adik sekalian, kita mesti ingat ya, bahwa teologia yang benar, doktrin yang benar harus dimanfaatkan untuk apa? Untuk hati dan seluruh hidup yang menyembah kepada Tuhan. Nah, mereka sekarang punya teologia Deuteronomi. Lalu, untuk apa itu dimanfaatkan? Dimanfaatkan untuk mencintai Tuhan? Ternyata bukan. Itu dimanfaatkan untuk mereka-mereka yang mencintai uang. Oleh karena itu, di dalam Injil Lukas disebut bahwa mereka adalah orang-orang yang adalah hamba-hamba uang. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Coba dengar, ada seseorang yang hidupnya begitu kaya dan ada orang yang begitu miskin. Namanya Lazarus. Nah, orang begitu kaya, menurut teologia Deuteronomi, ini teologia Deuteronomi yang sudah ditunggangi oleh pikiran mereka yang jahat dan serakah. Orang yang kaya itu pasti orang yang diberkati oleh Tuhan. Sementara Lazarus yang miskin itu pasti orang yang sedang dikutuk oleh Tuhan. Pasti orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Oke? Lalu Tuhan Yesus pun melanjutkan ceritanya dia. Lalu dia mengatakan, yang kaya meninggal, yang miskin pun juga meninggal. Wah, pasti selanjutnya kalau begitu. Yang kaya
ditemani oleh Allah di dalam sorga. Sementara yang miskin Lazarus itu dihukum di dalam neraka. Ternyata Tuhan Yesus tidak bercerita dengan demikian. Tuhan Yesus justru membalikkan ceritanya dengan mengatakan bahwa orang kaya itu begitu menderita. Sementara Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Loh, Lazarus kan orang miskin. Berarti dia harusnya orang berdosa. Kok dia bisa ada di dalam pangkuan Abraham dan berada di dalam tempat yang sangat-sangat baik itu? Nah, di sini kita melihat ya bahwa mereka harus sadar bahwa teologi Deuteronomi yang dimengerti oleh mereka ternyata mereka mengerti secara salah oleh karena hati mereka juga salah. Hati mereka serakah, hati mereka cinta uang. Nah, zaman sekarang juga sama. Ada begitu banyak orang-orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta loh, di dalam banyak gereja ada pendeta-pendeta yang mempercayai dan bahkan mengajarkan, kalau hidupmu baik, kamu pasti kaya raya. Kalau kamu suka menyumbang pada gereja, kamu pasti kaya raya. Lalu mereka dengan hati yang tidak beres. Seringkali itu ketika persembahan-persembahan jemaat begitu banyak masuk di dalam gereja, nanti pendeta itu sendiri mengambil uangnya. Jadi ada orang yang hidupnya itu sederhana, hidupnya tidak kaya. Kadang-kadang mereka orangnya miskin, tetapi pergi ke gereja lalu mendengarkan khotbah seperti itu. Kalau kamu baik hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Salah satu kebaikan adalah kamu memberikan persembahan. Berikan persembahan yang banyak, nanti Tuhan akan berkati kamu. Maka dia memberikan persembahan. Hidupnya sudah miskin, maka dia tambah miskin. Bukan berarti kalau kita memberikan persembahan bisa miskin ya. Tetapi karena dia punya motif yang tidak benar dan mendengar firman Tuhan yang keliru, maka dia memberikan persembahan. Akhirnya siapa yang menjadi kaya? Yang menjadi kaya adalah pendeta-pendetanya yang adalah hamba-hamba uang itu, bukan hamba-hamba Tuhan, orang-orang seperti itu. Nah, seperti orang-orang Farisi ini. Maka ketika dia mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus, dia menjadi begitu tidak senang. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan ceritanya. Coba lihat, Lazarus yang miskin, kamu katakan pasti dia dihukum Tuhan. Ternyata dia ada di pangkuan Abraham. Loh, tapi kalau dia itu ada di pangkuan Abraham, berarti dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Kenapa di dalam hidupnya dia bisa miskin? Nah, Tuhan Yesus adalah dia yang berhak, yang berkuasa untuk menafsirkan firman Tuhan dengan sangat-sangat tepat. Hukum Taurat, kitab para nabi, sampai pada zamannya Yohanes Pembaptis. Dan ketika kita melihat zamannya Tuhan Yesus, kita melihat ada satu buah penafsiran yang paling otoritatif, yang paling benar adalah dari Tuhan Yesus. Maka kita melihat bahwa betul orang kalau hidupnya beres, hidupnya benar dan setia, dia akan diberkati Tuhan. Tetapi diberkati Tuhan itu tidak selalu kaya raya. Diberkati Tuhan tidak selalu sehat badannya. Adik-adik sekalian, apakah Yesus adalah yang diberkati oleh Tuhan? Oh iya, Tuhan Allah mengatakan sendiri tentang Yesus Kristus. Ini adalah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Ini adalah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Tetapi apakah Yesus Kristus hidup sebagai orang yang sangat kaya raya? Tidak. Yesus Kristus hidup secara sangat sederhana. Apakah hidupnya banyak penderitaan? Ternyata banyak penderitaan. Hidup diberkati oleh Tuhan kadang-kadang harus menanggung banyak penderitaan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Maka adik-adik sekalian, Lazarus ini ada di dalam pangkuan Abraham. Maka orang yang kaya ini mengatakan, aduh sekarang hidup saya begitu susah. Wah, celaka. Kalau namanya orang kaya ternyata tidak senantiasa pasti diberkati Tuhan. Saya masih punya saudara-saudara. Di rumah saya masih ada 5 orang saudara saya yang lain. Nanti 5 orang itu kalau meninggal nyusul saya mati. Lalu ke tempat yang begitu menderita ini. Maka sekarang Bapak Abraham suruhlah dia untuk pergi, bangkit dari kubur, masuk ke dalam rumah bapakku. Untuk kabarkan kepada saudara-saudaraku. Supaya mereka bertobat, tidak mengikuti jalan saya. Supaya nggak usah nyusul saya ke tempat yang begitu menderita ini. Maka Bapak Abraham menjawab, tidak. Karena bagi saudara-saudaramu, bagi kita yang hidup sudah ada firman Tuhan. Melalui perantaraan Musa, melalui perantaraan para nabi, sudah ada firman Tuhan. Di dalam kitab suci dikatakan adik-adik sekalian bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Sekali lagi ya, iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi apa yang bisa melahirkan iman? Jawabannya adalah firman Tuhan. Tetapi orang ini rupanya punya pendapat yang berbeda. Dia mengatakan, oh enggak. Aduh, jangan ngomong tentang firman Tuhan. Jangan ngomong tentang kitab Musa. Kalau ada orang yang sudah mati, bangun lagi dari kubur, lalu masuk, lalu dia bisa berkata-kata, itu adalah mujizat yang besar sekali.
Mereka pasti tidak pernah melihat keajaiban yang luar biasa ini. Kalau ada orang yang mati, bangun lagi, lalu beritakan firman Tuhan kepada mereka, pasti mereka jadi percaya. Kalau firman Tuhan saja tidak cukup, firman Tuhan saja tidak ada kuasanya. Nah, ini adalah pikiran orang-orang sebagian besar orang di dalam dunia ini. Mereka pikir kalau ada tanda-tanda ajaib, kalau ada mujizat-mujizat yang kelihatan spektakuler, pasti orang itu bisa jadi beriman dan bisa jadi bertobat. Tapi adik-adik sekalian, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci kita, ada demikian banyak orang yang menyaksikan banyak sekali mujizat-mujizat yang sangat besar, ternyata juga tidak bertobat. Coba perhatikan, ketika Israel keluar dari Mesir, kurang banyak mana mujizatnya, tetapi mereka tetap memberontak kepada Tuhan. Pada waktu zamannya Nabi Elia, ada mujizat yang begitu besar, api turun dari langit, lalu setelah itu ada hujan deras, setelah 3,5 tahun tidak ada hujan, tetapi mereka tetap tidak bertobat kepada Tuhan. Tuhan Yesus membuat demikian banyak mujizat, Rasul-Rasul membuat demikian banyak mujizat, tetapi banyak orang yang tetap tidak bertobat. Adik-adik sekalian, di dalam kitab suci tidak dikatakan bahwa iman timbul dari mujizat. Nggak ada ayatnya. Tidak ada ayat mencatat bahwa mujizat atau tindakan-tindakan ajaib akan menghasilkan iman. Tetapi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, akan firman Kristus. Maka adik-adik sekalian, yang lebih penting di dalam hidup kita adalah bagaimana kita terus memasang telinga kita, membuka lebar-lebar hati kita, dan meminta Tuhan jadikan hati kita sebagai tanah yang gembur untuk menerima firman. Bukan untuk terus-menerus mencari mujizat-mujizat yang besar. Dan adik-adik sekalian, kita ingat ya, Tuhan kita Yesus Kristus sudah pernah mati dan sudah pernah bangkit. Dan ternyata setelah ada mujizat yang demikian besar, Yesus sudah mati dan bangkit dari kematian. Tetap banyak orang yang tidak percaya. Sudah lihat mujizat begitu besar, tetap banyak orang yang tidak percaya. Karena apa? Mujizat tidak bisa melahirkan iman. Hanya firman Tuhan yang hadir dengan kuasa yang penuh yang bisa membawa kita untuk beriman kepada Tuhan. Maka adik-adik sekalian, mari kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan hati kita, menolong kita untuk kita terus rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, apakah kalian rajin mengikuti BDKA ini? Apakah kalian rajin membaca kitab sucimu? Apakah kalian itu suka untuk mendengarkan firman Tuhan, suka mendengarkan khotbah, suka membaca kitab suci, suka menghafal ayat Alkitab, atau tidak? Ingat ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yesus Kristus sudah mati, sudah bangkit. Dia adalah Allah yang benar, yang menguasai kehidupan dan kematian kita. Dan supaya kita bisa terus beriman, terus berpaut kepada Dia, harus ada anugerah Tuhan yang besar yang memberikan kepada kita iman yang lahir melalui pembacaan, pendengaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa memohonkan kepadamu. Kami sungguh-sungguh ingin menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang setia oleh karena iman yang Kau karuniakan kepada kami. Dan ketika kami setia, kami pun rela untuk di dalam kesetiaan kami mengalami hal-hal yang mungkin sulit dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami tahu kami lemah. Tidak mudah bagi kami untuk terus mengikuti firman-Mu. Kami mohon Tuhan berikan kepada kami kekuatan. Tolong Tuhan, karuniakanlah kepada kami kelimpahan supaya kami bisa terus mendengarkan firman Tuhan. Melalui saat teduh BDKA, melalui pembacaan Alkitab kami pribadi, melalui ucapan-ucapan yang kami dengar dari pendeta-pendeta kami atau guru-guru kami mohon biarlah Engkau bukakan hati kami sehingga timbul iman yang melaluinya kami dipersekutukan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Anak-anak, Bapak akan menggarisbawahi percakapan yang dilakukan antara orang kaya dan Abraham. Keila juga mau perhatikan. Abraham mengingatkan bahwa si kaya sudah menerima segala kebaikan yang telah Allah berikan. Berarti Allah tidak pernah berhutang sesuatu kepada manusia sekalipun setetes air. Ada loh pendeta mengatakan bahwa Allah tidak mau berhutang. Apa yang telah Ia berikan semuanya cukup.
Sementara orang kaya itu tidak pernah mengucapkan terima kasih atas berkat Allah atau memberikan sesuatu kepadanya sebagai ucapan syukur. Berarti orang kaya itu jadi kuburan bagi berkat-berkat Allah. Wah, wah, wah. Bahkan permintaan untuk menginjili keluarganya juga ditolak. Berarti kesempatan untuk mendengarkan firman yang sejati sudah disediakan, namun diabaikan manusia. Serem. Aku mau baca lanjutannya dari Lukas 17 ayat 1-4. Semangat!